Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman Amsalah serta para hadirin, malam hari ini telah hadir di tengah kita ulama muda Abana Murdani bin Muhammad, pimpinan Dayah Futuhul Mu'arif Al-Aziziyah, serta Ketua Huda Kota Langsa sekaligus penasehat Amsalah. Itu kita sapa dulu Abana. Gimana kabarnya Abana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Abana, terkait tentang video pendek yang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini dikemukakan oleh Al-Mukarram Syekhuna Abu Mudi terkait tentang pengerasan suara ketika malam tadarus, ketika istirahat Abana. Jadi kira-kira menurut pandangan agama bagaimana Abana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Yang kami hormati adik-adik dari Amsalah yang telah berhadir ke tempat yang mulia ini. Yang pertama sekali, kita semua salam takdim dulu kepada Al-Mukarram Syekhuna Abu Mudi, yang mana beliau sudah banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat Aceh khusus dan masyarakat Indonesia, bahkan internasional secara umum. Sehingga karena beliau di dalam kitab, setiap hari dalam kitab, kadang-kadang ada hukum yang beliau sampaikan ini terdengar agak aneh ya, di telinga masyarakat. Mungkin kayaknya ini Abu Mudi sudah berfatwa hukum baru, padahal bukan, karena beliau selalu dalam kitab. Padahal setiap hukum yang beliau sampaikan itu semuanya hukum daruri, artinya hukum yang bukan hukum yang didapatkan melalui tahqiq. Kemudian termasuklah menyangkut masalah apa tadi? Terkait tentang mengeraskan suara ketika tadarus sebenarnya. Ketika masyarakat istirahat, di jam istirahat. Ya. Sebenarnya ini kalau kita kembalikan kepada usul, di dalam usul itu ada istilahnya tahqiqul manat. Ya. Tahqiqul manat. Sebenarnya yang disampaikan oleh Abu Mudi ini haram mengganggu orang. Jadi haram itu kepada mengganggu, manat haram itu mengganggu. Artinya ilat penyebab haram mengganggu. Ya. Kemudian di antara yang secara jelas termasuk di dalam mengganggu ini, memakai mikrofon. Jadi yang disampaikan oleh Abu, kita jangan melihat jangan melihat dengan pikiran yang tidak bagus, negatif ya. Haram mengganggu. Sementara dalam hadis Nabi, la darara wala dirara, kita tidak boleh membuat satu tindakan yang bisa membawa mudarat kepada tubuh kita dan mudarat kepada orang lain. Ya. Dan di dalam kitab fikih ini, saya bukan di dalam status syarah perkataan Abu Mudi, karena Abu Mudi itu tidak perlu lagi kita syarah. Ya. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa ada 3 tingkatan bahasa. Yang pertama raf'u sauti, yang kedua jahru sauti, dan yang ketiga sirru sauti. Raf'u sauti itu terdapat pada azan. Ya.
Azan bisa 5 waktu. azan 5 waktu. Kenapa? Karena tujuan daripada adzan li'i'lamin nas bidukhuli waqti salah. Dan bisa kita periksa dalam kitab fikih. Mungkin ada yang ragu, bisa diperiksa apakah ada kalimat di dalam kitab fikih yang yustahabu raf'u sauti li qiraatil qur'ani. Coba diperiksa kalau ada. Itu tidak akan kita dapatkan. Maka apa yang disampaikan oleh Abu ini sudah sesuai dengan kaidah fikihnya. Ya. Nah, ini karena zikir atau yang lain-lain itu bukan tempatnya untuk raf'u sauti. Yang raf'u sauti hanya pada azan. Nah, tapi bisa kita ambil kesimpulan itu manat haramnya mengganggu orang. Ya. Jadi untuk meluruskan polemik ataupun hal-hal viral saat ini ya Bang, berarti bukan terkait ngajinya Bang. Iya. Ya, bukan terkait pembacaan Al-Quran ketika malam, Iya. tapi terkait mengganggu jam istirahat ya Bang. Iya. Ya, tentang mengeraskan suara tadarus. Saya tambahkan lagi sedikit. Ya. Ada segelintir kelompok di Aceh Ya. yang padahal mereka itu marah kepada Abu. Di lain-lain masalah marah. Kayaknya agak mendukung mereka, sehingga ini menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang kelompok kita, kelompok yang lain, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Abu. Tidak paham, karena mereka hanya memahami bahwa Abu melarang membaca Quran. Ya. Padahal Abu bukan melarang baca Al-Quran silahkan, tapi jangan mengganggu. Ya. Ada hadis Muslim, hadis riwayat dari Tariq Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah malam ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak bisa memberi ketenteraman kepada jirannya, Ya. untuk tidak menyakiti jiran. Ini coba kita bayangkan ya, kalau pakai mic Ya. pasti terganggu. Kalau nggak terganggu itu bukan mic namanya. Kalau nggak terganggu bukan mic namanya. Dan mic itu secara definisinya alat untuk pengeras suara. Ya. Pengeras itu adalah raf'u sauti kalau dalam bahasa fikih. Berarti bisa kita indikasikan bahwa kalau kita tamsilkan itu apa tentang Honda, diri Honda yang pakai knalpot besar berarti ya Bang? Ya. Nah, jadi diri Honda benar karena dilengkapi dengan knalpot yang blong, sehingga bisa mengganggu orang lain ya Bang? Ya, ya. Ini menarik sekali tentang pengeras suara ini. Kemudian kira-kira menurut Abah atau menurut hukum agama terkait ini bagaimana solusi ya untuk kalangan kita masyarakat agar dua-dua aman Abah? Aman bagi masyarakat dan aman bagi orang yang tadarus dan aman bagi orang yang mendengarkan Abah. Itulah intinya tadi, usahakan jangan mengganggu. Itu solusinya. Kalaupun pakai mic, usahakan pakai mic lokal yang tidak mengganggu orang tidur. Mungkin itu nggak ada juga mic yang tidak mengganggu orang tidur. Ya. Jadi Al-Quran tetap berjalan di bulan Ramadan, tetapi usahakan seandainya pun tidak bisa dihilangkan mic, maka kurangi volumenya yang hanya terdengar kepada orang yang tadarus saja. Yang di dalam. Nanti pakai mic loudspeaker dalam, ya, jangan kita naikkan ke atas. Pokoknya jangan sampai terjadi raf'u sauti. Dan bila ketika kita turunkan kepada jahru sauti mengganggu juga orang di samping, itu pun jangan kita pakai jahru sauti. Ya. Dengan alat pengeras suara. Ya. Kemudian tadi yang di belakang tadi penuturan Abana tadi saya tertarik ya tentang penuturan Abah tadi tentang azan yang dikumandangkan, berarti ketika sholat hanya azan 5 waktu yang perlu dipublikasi. Ya. Sisanya bagi imam pun, berarti singkatnya bagi imam pun tidak perlu, tidak perlu untuk membesarkan suara. Ya. Hanya khusus di azan di 5 waktu. Jadi menurut saya begini, bahasa Abu itu harus dipahami secara utuh. Ya. Dipahami secara utuh. Substansi dari bahasa yang perlu dipahami, bukan bahasanya. Jadi
substansi daripada memakai mikrofon itu mengganggu. Jadi artinya nanti setiap yang mengganggu hukumnya haram, Ya. walau bukan dengan mikrofon. Ya. Seperti tadi, seandainya ada orang di dalam masjid, ada orang tidur, tiba-tiba masuk orang dari luar ke dalam masjid berteriak-teriak misalnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu haram juga, walau ucapannya Allahu Akbar. Ya. Haramnya bukan Allahu Akbar karena mengganggu. Itulah substansi yang perlu ditangkap di bahasa abu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, karena abu seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang selalu dalam kitab memang. Selalu dalam kitab. Setiap apa yang disampaikan oleh abu, itu semuanya tertulis, termaktub di dalam kitab. Itu yang menurut saya. Ya. Jadi singkatnya penuturan para ulama itu tidak bisa dilihat dari sisi yang negatif, Iya, iya. harus dilihat dari segi yang positif. Teman-teman Amsalah serta para hadirin, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapat dari kajian bersama dengan Abana Burdani. Sebelum saya tutup, ada satu ayat yang menarik tentang kajian kita hari ini, tentang ayat tersebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita telah sampai di akhir pembahasan, di akhir kajian. Yang paling penting, duduk saja dengan para ulama sudah mendapat keberkahan yang begitu besar, apalagi begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat ini, begitu banyak ilmu yang telah kita dapati dari hasil pemaparan Abana tadi. Untuk itu, terima kasih Abana atas waktunya untuk dapat memberikan kajian, terutama untuk Amsalah dan khususnya di Kota Langsa. Terima kasih. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kesilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.